Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 15 Desember 2024. Saya masih akan mengambil tema pembukaan rahasia firman, yaitu pemeteraian Israel dan Natal akhir zaman yang mengejutkan seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kepada saudara di dalam Alkitab kita, bagian yang terakhir dari Alkitab kita itu mencatat dan menubuatkan akan ada kelahiran besar di akhir zaman, yaitu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, bahwa nanti suatu saat nanti ketika waktunya digenapi, maka akan lahir orang-orang sempurna, jemaat-jemaat sempurna, yang di dalam bahasa Alkitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima, jemaat-jemaat yang sempurna itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Nah, jemaat-jemaat yang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, inilah yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 12 sebagai seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja di akhir zaman. Jadi yang melahirkan di akhir zaman adalah gereja, orang-orang percaya, dari baik yang terdiri dari gereja non-Israel atau Zaitun liar, ataupun gereja bangsa Israel atau Zaitun asli. Nah, kalau itu nanti sudah bersatu, saudaraku, maka akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sesuatu yang besar, yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5 itu dikatakan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Nah, inilah yang dahulu juga diteladankan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu kepala gereja, Tuhan Yesus Kristus pemimpin kita. Nah, yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu dia lahir oleh seorang perawan Maria. Maka di akhir zaman orang-orang yang akan harpazo dibawa kepada Allah dan ketahtanya itu dilahirkan oleh gereja Tuhan yang bersatu dari gereja bangsa Israel atau Zaitun asli dan gereja non-Israel atau Zaitun liar yang bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini dengan hati yang terbeban untuk membawa api Injil ke Yerusalem yang kita kenal dan kita sebut dengan kegerakan Kuda Putih, ini mulai kita kerjakan. Nah, penjangkauan terhadap bangsa Israel membawa api Injil ke Yerusalem ini merupakan salah satu proses menuju Natal besar di akhir zaman yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi sekali lagi, apa yang kita kerjakan saat ini, kita bersusah payah, kita berjuang dengan semaksimal mungkin, dengan penuh pengorbanan, dengan hati yang sangat terbeban untuk membawa Injil itu ke Yerusalem. Saudaraku, dengan penuh pengorbanan kita ke Yerusalem, melayani Yerusalem. Ini adalah salah satu proses menuju Natal akhir zaman yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlahirnya jemaat-jemaat sempurna di akhir zaman yang akan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Ini kita tarik lagi satu pelajaran dari kelahiran Tuhan Yesus. Dahulu yang memberi petunjuk itu bintang Bethlehem, membawa orang Majus itu ke tempat di mana Tuhan Yesus Kristus lahir. Meskipun orang Majus sempat berpikir dengan logikanya, dengan kemanusiawiannya, saudaraku, akhirnya bintang itu sempat menghilang. Kemudian orang Majus tersesat ke istana Herodes dan di sana bertemu dengan
imam kepala, ahli kitab, dan Raja Herodes itu. Kemudian lewat ahli kitab, orang Majus diberitahu bahwa Mesias, Raja besar itu akan lahir di Bethlehem. Saudaraku, nah nanti ada kisah yang ajaib. Saudaraku, nah di akhir zaman, saudaraku, yang akan membawa jemaat-jemaat itu ke arah lahirnya anak laki-laki, kepada lahirnya orang-orang yang sempurna di akhir zaman, yang akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Yang akan memberi petunjuk itu adalah ketujuh bintang yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, kemudian ayat yang ke-20. Disebut juga sebagai malaikat sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, seperti juga dahulu para gembala itu diberitahu oleh malaikat, saudara, tetapi para gembala tidak tersesat. Kalau orang Majus tersesat, ya saudaraku, ini harus kita ketahui. Orang Majus sempat tersesat, tetapi para gembala tidak. Saudaraku, para gembala itu begitu Tuhan Yesus lahir, saudaraku, para gembala langsung datang dan menjumpai bayi yang ada di palungan. Itu tandanya, saudaraku. Tetapi orang Majus itu ada jeda waktu sekitar 2 tahun, jadi nggak bareng antara para gembala dan orang Majus, ya saudaraku. Itu bedanya sekitar 2 tahun. Saudara, kalau orang Majus itu menemukan Tuhan Yesus sudah di rumah, bukan di kandang lagi. Bisa saudara cek di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini segenap pengertian surgawi. Sejenak kita memahami hal ini supaya kalau bikin semacam sandiwara Natal apa begitu itu jadi benar, ya. Jadi datangnya para gembala dan orang Majus itu nggak bareng, ada jedanya. Jadi nanti kalau bikin video drama pendek kelahiran Tuhan Yesus, ya jangan bareng antara para gembala dan orang Majus, karena memang ada jedanya, ya diberi jeda lah sedikit gitu, saudara, kalau di dalam drama gitu. Jangan bareng, ya, nanti keliru kalau bareng, nanti orang-orang menjadi terdoktrinasi dengan ajaran yang kurang tepat, ya. Jadi nggak bareng antara para gembala dan orang Majus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya beritahu kita masuk kepada topik bahasan yang saya sampaikan. Israel dengan ke-12 sukunya itu harus masuk ke dalam rencana Tuhan ini. Jadi Israel dan ke-12 sukunya itu nanti harus masuk di dalam bilangan orang-orang yang nanti bisa harpaso dibawa kepada Allah dan ketatannya. Sebab itu pemeteraian Israel seperti yang kita perjuangkan saat ini menjadi sangat penting dan pasti terjadi sebelum Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi. Saudaraku, jadi pemeteraian suku-suku di Israel yang secara hurufiah dituliskan adalah 144.000 itu harus terjadi terlebih dahulu sebelum Natal besar akhir zaman yang akan mengguncang seluruh bumi itu nanti terjadi. Sebelum harpaso itu terjadi, bangsa Israel itu harus kita menangkan, saudaraku. Jadi saudara jangan mimpi ada reja, ada pengangkatan. Sebetulnya ini bukan pengangkatan seperti yang digambarkan banyak orang itu. Wahyu 12 ayat 5 itu harpaso bahasa tepatnya itu, saudaraku. Jangan mimpi pengangkatan, saudaraku, kalau bangsa Israel itu belum dimeteraikan. Makanya mari para hamba Tuhan, para jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita itu memiliki hati yang terbeban untuk melayani, untuk menjangkau Israel, menyelamatkan kekasihnya Tuhan. Karena bagaimanapun juga bangsa Israel itu harus masuk di dalam bilangan orang-orang yang nanti harpaso. Saudaraku, pemeteraian itu adalah saat di mana Roh Kudus penuh menguasai bangsa Israel
dan suku-sukunya itu sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya teringat Elia pernah putus asa ketika dikejar-kejar Isabel itu. Saudaraku, putus asa. Tuhan, tinggal aku seorang diri yang setia dengan mezbahmu, melayani engkau. Tapi Tuhan katakan, tidak, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Akhirnya Elia harus kembali lagi melayani. Saudaraku, kadang ketika kita putus asa di dalam kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, itu kadang ada rasa seperti putus asanya Elia ini. Duh, berat Tuhan, ini pekerjaan kok berat sekali. Menginjil kok ya menginjil Israel, memeteraikan kok ya memeteraikan Israel. Ini pekerjaan berat. Masa sih ada nanti orang yang akan ikut dalam kegerakan ini? Roh Kudus katakan, saudaraku, aku masih meninggalkan umatku, kekasihku di sana yang harus dimeteraikan. Makanya saya menjadi semangat juga, saudaraku, dan pekerjaan Roh Kudus ini dahsyat. Saat kita melawat ke sana, para petinggi pejabat di bangsa Israel itu mendapatkan mimpi, penglihatan, dan banyak hal, saudaraku, dan mujizat-mujizat pun terjadi atas pelayanan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Israel dengan ke-12 sukunya itu harus masuk dalam rencana Tuhan itu. Sebab pemeteraian Israel menjadi sangat penting dan harus kita kerjakan. Pemeteraian Israel itu adalah saat Roh Kudus penuh menguasai bangsa Israel dan suku-sukunya sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini nanti akan terjadi ketika yang disebut sebagai fellowship raya antara kita, Gereja Zaitun Liar, bersatu dengan gereja asal Israel, asal Yahudi di Yerusalem. Jadi Roh Kudus nanti akan memeteraikan, memberikan tanda. Memeteraikan itu terjadi ketika fellowship raya, ketika kita bersama-sama bersatu dengan gereja asal bangsa Israel, nanti menyembah, nanti berdoa, menanti-nantikan kuasa Roh Kudus seperti ketika hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Hal itu nanti akan dicurahkan kembali dan akan dimeteraikan suku-suku di Israel sampai jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau tahun 2025 bulan Mei ini yang berkumpul nanti baru ratusan, ya, 300 atau lebih, saudaraku. Tetapi itu tidak mustahil juga nanti ada gerakan roh yang luar biasa yang membuat nanti suku-suku di Israel tergerak untuk ikut. Mari kita ikut, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita jangan menjadi kecil hati. Elia itu orang biasa. Elia itu bukan makhluk gaib, saudaraku, tetapi dia dipakai oleh Tuhan sedemikian dahsyat, bahkan dia diangkat hidup-hidup, saudaraku. Jadi ingat ini, Elia itu manusia biasa, bukan makhluk gaib, tetapi saudaraku, Elia dipakai Tuhan dengan mujizat besar. Bahkan dia bisa diangkat, bisa mengalami sesuatu yang dahsyat. Kalau di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ya bisa masuk. Kita ini juga orang-orang biasa, orang usah nunggu sekti dulu, saudaraku. Kita bisa diberkati dengan mujizat, disertai dengan mujizat itu kalau kita berani dan benar, saudaraku. Kalau kita berani dan benar, maka kita akan disertai mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau berjanji untuk pekerjaan Tuhan itu jangan seperti orang mau ngutang. Kalau orang mau ngutang itu selalu bilang, nanti kalau aku dapat uang 1 miliar, nanti utangnya aku kembalikan 2 kali lipat deh. Jadi nanti kalau. Nah, kalau kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan tuh jangan menunggu nanti kalau. Nanti kalau kita sakti, kita baru menginjil ke Israel. Nanti kalau, saudaraku. Jangan nanti kalau, ayo sekarang kita kerjakan.
Musa itu juga ketika diutus Tuhan, modalnya nggak ada apa-apa, aku ini Tuhan. Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lemparkan. Itu akhirnya jadi mujizat yang menyertai Musa untuk menciptakan 10 tulah di Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi untuk melakukan karya Tuhan yang besar, kita itu jangan pesimis. Jangan karena kita itu manusia biasa yang penuh cacat celah, penuh kehinaan, kemudian kita nggak berani nunggu sekti dulu, bisa ngilang dulu lagi kegerakan. Saudaraku, ya jangan begitu saudaraku. Kita jangan pesimis, meskipun kita manusia biasa. Elia juga manusia biasa, tetapi dipakai oleh Tuhan karena dia berani, karena dia benar. Saudaraku, akhirnya kekuatan Tuhan itu menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pemeteraian terhadap bangsa Israel itu nanti akan terjadi ketika fellowship raya. Kita bersatu dengan bangsa Israel, menyembah, berdoa, bersatu di dalam roh. Nanti Roh Kudus akan turun dan memeteraikan. Saudaraku, jadi sebagaimana Injil ini bermula dari Yerusalem dengan peristiwa Pentakosta, maka Injil nanti juga akan kembali ke Yerusalem dalam lawatan besar di akhir zaman. Pentakosta, saudaraku, berawal dari sana, saudaraku, maka juga akan berakhir ke sana lagi. Saudaraku, ini satu rahasia besar, saudaraku. Akan terjadi lagi di Yerusalem Pentakosta akhir zaman, yang menyatukan gereja dari bangsa Zaitun liar kita semua dengan gereja dari bangsa Israel. Zaitun asli itu akan bersatu di dalam fellowship raya, fellowship akbar di akhir zaman. Dan itulah nanti saatnya Pentakosta akhir zaman. Dahulu yang dicurahkan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, sehingga memenuhi murid-murid, maka di akhir zaman juga akan terjadi hal yang dahsyat seperti itu. Sehingga nanti setelah Pentakosta akhir zaman itu gereja penuh Roh Kudus, dan nanti dinyatakan mengandung seperti Maria itu ketika mendapatkan lawatan malaikat Gabriel, mendapat salam dari malaikat Gabriel, kemudian penuh Roh Kudus, dan akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Dan namanya mengandung itu untuk lahirnya sudah bisa dihitung, sekalipun untuk hari dan jamnya tentunya orang melahirkan itu nggak bisa diprediksi ya saudaraku, bisa maju 1 hari, maju 2 hari, atau mundur 1 hari, 3 hari, itu biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula nanti kalau sudah ada fellowship raya yang di sana tercurah kuasa Roh Kudus, kuasa api Pentakosta. Di sana menyatu antara gereja bangsa Israel dengan kita, gereja dari non-Israel itu bersatu. Kemudian terjadi api Roh Kudus yang berkobar-kobar, Pentakosta akhir zaman. Mulai saat itulah, saudaraku, gereja Tuhan itu nanti dikatakan mulai mengandung, dan akhirnya di Wahyu pasal 12 tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan, seorang wanita berselubungkan matahari, bulan dan bintang. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan hendak melahirkan. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari persekutuan di Wahyu pasal yang ke-7, saudaraku, pemeteraian Israel. Kemudian setelah itu Wahyu pasal 8, surga sunyi senyap. Itu awal mula kandungan gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau dahulu kandungan Maria itu 9 bulan tentunya. Nah, di akhir zaman tentunya akan ada gambaran seperti itu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Pentakosta akhir zaman terjadi lagi di Yerusalem dengan diikuti oleh jemaat Israel dan jemaat non-Israel, maka waktu kelahiran anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, Wahyu 12 ayat 5, itu sudah dekat. Jadi sekali lagi,
kalau Pentakosta akhir zaman, fellowship raya terjadi lagi di Yerusalem dengan diikuti jemaat dari Israel Zaitun asli bergabung dengan jemaat kita non-Israel Zaitun liar, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Itulah Pentakosta dahsyat di akhir zaman yang nanti akan menandai awal dari kandungan gereja Tuhan. Dan nanti lahirnya adalah di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Pemeteraian Israel ini laksana Maria yang mendapat salam dari malaikat Gabriel dan kemudian dipenuhkan Roh Kudus untuk kelahiran Tuhan Yesus. Jadi pemeteraian Israel dan menyatunya kita dengan gereja Zaitun asli atau Israel itu adalah agenda penting. Laksana Maria yang dilawat malaikat Gabriel dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 26 ayat sampai 35. Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Dibaca Ibu Tami. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, terus? Dan seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Amin. Jadi dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, jadi ini Maria berada di Nazaret. Ya, saudaraku, belum di Bethlehem. Bayangkan itu jauh, saudaraku, perjalanan yang cukup jauh. Kemudian terus ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terus Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. ya, Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. terus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. terus Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Terus? Malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Amin. Saudaraku, jadi nanti ketika fellowship raya kita disatukan dengan gereja bangsa Israel di Yerusalem, saudaraku, kemudian terjadi Roh Kudus dicurahkan seperti api Pentakosta 2000 tahun yang lalu yang akan memeteraikan bangsa Israel, saudaraku. Maka pada saat itulah dikatakan Roh Kudus itu turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Semenjak nanti pemeteraian Israel itu terjadi, saudaraku, dan gereja dari Zaitun liar ini bersatu dengan gereja Zaitun asli, dinaungi oleh Roh Kudus, api Pentakosta akhir zaman, maka mulai saat itu, saudaraku, kandungan gereja Tuhan itu mulai dihitung, saudaraku, mulai berjalan, saudaraku. Jadi masa kandungan gereja Tuhan itu mulai berjalan sejak nanti Israel itu dimeteraikan. Saudara, saya tidak akan berbicara mengenai waktu, ya, saudaraku. Tapi nanti kita akan melihat kalau sudah ada hasil dari kegerakan Kuda Putih yang memeteraikan bangsa Israel sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, saudaraku, tentunya ini gelombang pertobatan dan pemeteraian yang luar biasa di Israel, ya, saudaraku. Kalau saudara sudah mendengar hal ini, maka masa harpaso, ketika nanti orang-orang kudus itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bila pemeteraian Israel ini terjadi, saudaraku, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, ini laksana Maria yang mendapat salam dari malaikat. Maka
masa kelahiran anak laki-laki yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sudah ada ancer-ancernya. Laksana orang yang mengandung dan akan melahirkan itu sudah ada ketetapan waktunya, meskipun jam dan harinya belum bisa diketahui. Saudaraku, tetapi sudah ada ancer-ancernya. Untuk mengetahui rahasia besar lahirnya anak laki-laki, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, lahirnya anak laki-laki di akhir zaman, ini akan banyak pula orang yang tersesat. Sudah saya beritahu, untuk memahami Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu akan banyak orang yang tersesat. Saudaraku, seperti orang Majus. Untuk datang ke Bethlehem, itu dia tersesat, saudaraku. Orang-orang Kristen pun ketika memahami Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ini akan banyak yang tersesat. Karena berpikir, saudaraku, bahwa berita yang besar itu tentunya lahir dari istana yang megah. Tapi ternyata enggak, saudaraku. Kristus justru lahir dari kandang yang sederhana. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui rahasia besar lahirnya anak laki-laki ini, di akhir zaman akan banyak pula orang-orang yang tersesat. Tersesat itu belum tentu salah. Berulang saya sampaikan, orang Majus itu tersesat, tapi enggak salah. Karena ketika tersesat, kemudian diarahkan oleh ahli kitab untuk ke Bethlehem, saudaraku, orang Majus ini memiliki kerendahan hati, tidak tinggi hati. Ketika tersesat, dia rendah hati, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ahli kitab. Meskipun ahli kitab itu orangnya fasik, tidak melakukan firman Tuhan, sering baca firman tapi tidak melakukan, itu fasik. Saudaraku, jadi kerendahan hati ini penting, ya. Seperti kemarin saya sampaikan, jangan kita itu sok-sokan merasa sudah rohaninya paling tinggi, nggak bisa salah gitu, saudaraku. Rohaninya sudah di pintu tirai sendiri, tinggal sedikit lagi plung masuk ruang Maha Kudus. Saudaraku, orang yang merasa diri seperti itu justru, saudaraku, dia sebetulnya sedang terlempar ke halaman. Saudaraku, orang yang rohaninya betul-betul tinggi itu dia akan memiliki kerendahan hati. Ketika orang Majus ini mendapatkan petunjuk dari ahli kitab, meskipun ahli kitab ini fasik, tetapi karena yang dibaca adalah firman, ahli kitab ngomong, Mesias, Raja besar itu akan lahir di Bethlehem. Maka, saudaraku, orang Majus taat, rendah hati, tidak menjadi sombong. Orang yang sedang tersesat itu jangan sombong. Saudara, kalau saudara ke suatu tempat, misalkan pergi ke kota Jakarta, saudara sedang tersesat, saudara sedang bingung. Ketika saudara tersesat itu, saudara jangan sok-sokan. Di kampung orang jangan sok-sokan, saudaraku. Ketika tersesat itu haruslah rendah hati. Maka di akhir zaman pun nanti akan ada orang-orang yang tersesat. Tapi tersesat itu belum tentu salah, saudaraku. Karena kalau dia kemudian mau bertobat, mau mendengar suara firman dan Roh Kudus, nanti tetap akan dibimbing di dalam jalur yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk mengetahui rahasia besar lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12, di akhir zaman akan banyak pula orang yang tersesat, seperti orang Majus yang tersesat ke istana Herodes saat mereka menggunakan kedagingannya, menggunakan logikanya, mereka maka petunjuk bintang itu menjadi menghilang, dan untuk sesaat lamanya orang Majus itu tersesat di istana Herodes. Saudaraku, sebetulnya tersesatnya orang Majus itu nggak begitu jauh loh, saudaraku. Antara istana Herodes dan Bethlehem itu kurang lebih jaraknya cuma 5 atau 6 km, saudaraku. Jadi ini tersesatnya belum begitu jauh, saudaraku. Jadi ini sesuatu yang wajar. Saudara, kalau di Jakarta misalkan salah belok, apalagi beloknya itu di jalan tol, saudaraku, sesatnya akan lebih jauh lagi, mungkin tidak hanya 5 km. Nah, orang Majus ini tersesatnya kira-kira 5 km antara Bethlehem dan
istana Herodes itu jaraknya kurang lebih kan sekitar 5 km ya saudaraku. Tetapi waktu itu belum ada mobil ya, jalan kaki atau naik kuda atau naik onta saudaraku. Jadi ya agak lama juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan dikira orang Majus itu tidak tersesat. Mereka pernah tersesat ke istana Herodes, namun mereka tidak mengeraskan hati. Mereka taat dan berhikmat. Pertama, mereka melihat bintang atau Roh Kudus, dan kemudian melakukan firman yang dibacakan oleh para ahli kitab. Sedangkan para ahli kitab sendiri, saudaraku, mereka itu membaca firman tetapi tidak melakukan petunjuk firman itu. Saudaraku, coba kita akan membaca Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, Ibu Tami. Ini kisah perjalanan orang Majus yang sempat tersesat ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Amin. Jadi berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dibawa oleh orang Majus ini membuat Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Ini lahirnya Tuhan Yesus membuat Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut. Tetapi saudaraku, nanti ketika anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, di mana itu menunjuk orang-orang sempurna di akhir zaman yang harpaso, mereka diangkat dari berbagai belahan bumi ini. Ada dari Indonesia, ada dari Amerika, ada dari Afrika, ada dari Amerika Selatan, ada dari Eropa, ada dari Cina, saudaraku. Akan terjadi harpaso. Orang-orang kudus yang mencapai ruang maha kudus imannya itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Maka semua orang di dunia nanti akan terkejut. Bahkan nanti antikris pun merasa kecolongan. Saudaraku, antikris penguasa dunia pada saat itu nanti akan merasa kecolongan. Jadi kelahiran anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu akan menggemparkan, akan mengejutkan seluruh dunia. Kalau dahulu kelahiran Tuhan Yesus itu mengejutkan Yerusalem, mengejutkan Herodes dan seluruh Yerusalem. Ayat 4 dibaca. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Terus mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Amin. Jadi petunjuk secara Alkitab, saudaraku, petunjuk presisi. Kalau tadi kan petunjuk dari bintang ya saudaraku, tetapi orang Majus sempat menggunakan kekuatan lahiriahnya sehingga menduga bahwa kalau anak raja itu tentunya lahir di istana. Orang Majus sempat menggunakan pikiran jasmaniahnya sehingga tersesat, dan ketika dia menggunakan kekuatan jasmaniahnya, pikiran jasmaniahnya untuk mengolah, mengotak-atik tentang rahasia kelahiran Yesus, itu justru dia tersesat. Nah, di akhir zaman, saudaraku, demikian pula. Kalau orang, saudaraku, mencoba mengotak-atik dengan tidak benar, saudaraku, maka dia tidak akan memahami rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan saat orang Majus itu tersesat ke istana Herodes, sekali lagi orang Majus ini rendah hati dan mau mendengarkan
apa yang dikatakan ahli Taurat dan imam kepala. Saudaraku, jadi rendah hati ya. Kalau sedang tersesat itu jangan sombong. Sudah tersesat, sombong lagi, saudaraku. Sombong. Aku sing paling bener. Ra ono sing liya sing bener. Wekku ki paling bener, saudaraku. Orang itu kalau tersesat kadang kemudian seperti itu, saudaraku. Nah, orang Majus itu memegang petunjuk bintang. Orang bijak, orang pinter. Kalau dia itu sedang tersesat, dia ditegur, saudaraku, dia juga taat meskipun itu yang menegur itu orang fasik, ahli Taurat, dan juga Herodes. Bahkan yang menyuruh untuk pergi ke Bethlehem itu Herodes loh, saudaraku. Coba dibaca lanjut ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat 8, perhatikan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Amin. Jadi yang menyuruh orang Majus itu pergi ke Bethlehem itu ternyata Herodes, saudaraku. Di sini dikatakan, kemudian ia, ini Herodes, menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi yang menyuruh orang Majus dari istana Herodes itu ke Bethlehem itu ternyata Herodes, saudaraku. Waktu itu pikiran orang Majus itu ya kan sempat sumpek, namanya tersesat itu sumpek. Kita kalau sedang tersesat di satu kota itu letih, kita capek, sumpek. Saudara, pada saat itu Roh Kudus tidak memberi petunjuk, bintang tidak memberi petunjuk, bintang menjadi hilang. Yuk dilanjutkan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, jadi setelah hati orang-orang Majus ini plong, ya, saudaraku, bintang itu kemudian nampak lagi dan membimbing mereka sampai presisi memberikan koordinat yang tepat di mana Tuhan Yesus itu lahir. Demikian pula tentang rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku, nanti akan banyak orang yang tersesat memahami hal ini, saudaraku. Tetapi, saudaraku, bagi orang yang taat kepada petunjuk bintang, taat pada petunjuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dan juga dia taat dengan firman Tuhan, maka rahasia Wahyu pasal 12 ayat 5 itu akan menjadi jelas dan sangat presisi. Terus, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Terus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. amin, saudaraku. Jadi hal yang penting di sini adalah bahwa menyatunya kita, zaitun liar dan zaitun asli bangsa Israel, menyatunya kita dan bangsa Israel, dan terjadinya pemeteraian Israel itu identik dengan Maria yang mendapatkan salam dari malaikat dan 9 bulan kemudian melahirkan Tuhan Yesus. Nanti ketika terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel dengan jumlah sesuai yang ditetapkan oleh Roh Kudus, karena namanya pemeteraian itu yang menghitung Roh Kudus, saudaraku. Orang nggak bisa, saudaraku, menghitung pemeteraian. Oh, kamu sudah dimeteraikan Roh Kudus, tidak bisa, saudaraku. Kalau baptisan bisa, itu ada aktenya, saudaraku. Dibaptis satu dari suku Yehuda, namanya misalkan Andre siapa, begitu dicatat. Nomor 2 dari suku Benyamin, nomor 3 dari suku Lewi, saudaraku, bisa dicatat kalau baptisan. Tetapi kalau pemeteraian itu yang nyatut Roh Kudus, saudaraku, nggak bisa, saudaraku. Saya pun nggak bisa ngomong, oh kamu sudah dimeteraikan Roh Kudus, masuk sini. Oh kamu ini belum, saudaraku, nanti terbawa pikiran duniawi dan menjadi salah.
Jadi yang kita kerjakan di Israel itu nanti adalah kita mengajak mereka untuk fellowship raya supaya terjadi pemeteraian oleh Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus seperti ketika di loteng Yerusalem. Nah, yang menghitung nanti Tuhan, karena itu pemeteraian. Makanya Yohanes berkata, aku membaptis dengan air, tetapi Dia yang datang sesudah aku akan membaptis dengan api. Saudaraku, yang menghitung Tuhan. Saudaraku, baptisan Roh Kudus, pemeteraian itu yang menghitung Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, makanya nanti kita kalau ke Israel di bulan Mei, kita akan bersama-sama mereka bersekutu di dalam sembah, di dalam doa, sehingga Roh Kudus dicurahkan seperti ketika di loteng Yerusalem dahulu kala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nanti bila terjadi pemeteraian Israel fellowship raya yang membuat 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka masa harpaso itu sudah ada ancer-ancernya. Seperti Maria yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril, malaikat Gabriel, itu ancer-ancer untuk kelahiran Tuhan Yesus, Maria sudah ngerti. Tetapi dia diam saja, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam ayat Injil Lukas itu, saudaraku, inilah hikmat Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Untuk hari kedatangannya, Tuhan tidak pernah mau bicara, baik ketika dia di dalam tubuh darah dan daging maupun sesudah bangkit. Ketika ditanya kapan Tuhan mau datang, Tuhan nggak mau bicara. Tetapi Tuhan itu memberikan hikmat. Untuk masa harpaso, kita akan diberi tanda yang jelas dan pasti. Ketika nanti anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat itu sudah mencapai iman ruang Maha Kudus, saudaraku, dan tiba saat untuk dibawa kepada Allah dan ketahtanya, maka kita sudah diberi tanda pasti. Tandanya apa, saudaraku? Pemeteraian bangsa Israel yang jumlahnya 144.000 tadi. Jadi kalau sudah ada pemeteraian bangsa Israel, ya saudaraku, ini artinya ibarat Maria sudah mendapatkan salam dari malaikat Gabriel, maka ada 9 bulan lagi Tuhan Yesus lahir. Kalau bangsa Israel itu sudah dimeteraikan, maka akan ada jangka waktu tertentu di mana gereja akan melahirkan orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Jadi semenjak Israel dimeteraikan di Wahyu pasal 7 ayat 1-8 akan ada waktu di mana waktu itu disebut waktu kandungan gereja Tuhan. Saudara, kita akan membaca ini pemeteraian Israel ya, Wahyu pasal 7 ayat 1-4. Nanti sesudah ini akan terjadi masa yang disebut masa kandungan gereja Tuhan, seperti Maria setelah mendapatkan salam malaikat dari malaikat Gabriel, kemudian dia penuh roh, maka ada waktu 9 bulan untuk lahirnya Tuhan Yesus. Setelah bangsa Israel itu dimeteraikan, maka akan ada jeda waktu tertentu, saudaraku, di mana nanti gereja akhir zaman akan melahirkan orang-orang yang harpaso di Wahyu 12 ayat yang kelima. Coba Wahyu 7 ayat 1-4 dibaca Ibu Tami. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus? Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi ini kalau dahulu adalah saat Maria mendapatkan salam dari malaikat kemudian terkejut, saudaraku. Kemudian setelah itu Maria penuh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan sudah ada hitungan pasti
kapan akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, maka di akhir zaman ketika Israel nanti dimeteraikan, itu kejadiannya adalah identik dengan ketika Maria dipenuhkan Roh Kudus, kemudian ada jeda waktu 9 bulan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Maka setelah pemeteraian Israel ini akan ada jeda waktu tertentu di mana nanti gereja akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Itulah orang-orang yang merupakan badannya Tuhan Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu, kepala gereja, Wahyu 12:5, ini badannya Tuhan Yesus. Orang-orang sempurna yang imannya mencapai ruang Maha Kudus. Kita baca, saudaraku, tanda yang diberikan bagi kita adalah pemeteraian Israel hingga nanti Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kita baca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ini tanda yang diberi oleh Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Jadi dari Wahyu pasal 7, ketika Israel dimeteraikan tadi, seperti Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel dan penuh Roh Kudus, maka ketika Israel dimeteraikan tadi sejumlah 144.000 orang tadi, saudaraku, maka semenjak itu kandungan gereja Tuhan itu berjalan. Dan kemudian di Wahyu 12 dikatakan, tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, orang bertanya, ini kok langsung mengandung, mulainya kandungan dari mana? Wahyu pasal 7. Sudah kemudian ditandai dengan satu peristiwa besar di Wahyu pasal 8, surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Itu tanda dari awal kandungan gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan nanti akan melahirkan orang-orang sempurna. Saudaraku, kiranya menjadi jelas ya ini. Jadi kalau dahulu Maria dilawat malaikat Jibril mendapatkan salam, kemudian penuh Roh Kudus. Di akhir zaman Israel dimeteraikan penuh Roh Kudus, maka kemudian akan ada waktu, saudaraku, antara Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 tadi sampai Wahyu pasal 12. Ini waktu kandungan gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya arah dari kegerakan kita ini sangat presisi, saudaraku. Dan akselerasi dari kegerakan kuda putih ini tentunya nanti Tuhan yang akan atur. Tentunya juga saudara sungguh-sungguh di dalam kegerakan ini kita memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau Israel, untuk dimeteraikannya bangsa Israel. Kita harus punya beban, saudaraku, meskipun yang memeteraikan itu Tuhan sendiri, saudaraku, tetapi kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk termeteraikannya bangsa Israel tersebut. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, perhatikan, kalau ini dahulu kelahiran Tuhan Yesus, di akhir zaman ini kelahiran badannya Tuhan Yesus, yaitu orang-orang sempurna, jemaat-jemaat sempurna yang dilahirkan oleh kesatuan gereja bangsa Israel dan bangsa non-Israel yang bersatu, nanti akan melahirkan orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Ayat 5 dibaca. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terus perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi inilah Natal besar di akhir zaman. Lahirnya kesempurnaan tubuh Kristus di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima.
saat ketika nanti terjadi harpaso atau orang kenal, itu adalah pengangkatan. Saudara, jadi jelas sekali harpaso ini akan membuat seluruh dunia terkejut dan gentar. Bagaimana tidak, saudaraku, pada saat itu dikatakan dalam ayat, ada 2 orang di satu tempat tidur, satu di bawah, satu ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, satu di bawah, satu ditinggalkan. Saudaraku, jadi begitu dahsyat sehingga nanti harpaso itu akan menggentarkan banyak orang. Saudaraku, membuat seluruh dunia nanti gentar. Dan iblis pun merasa kecolongan dan marah seperti Herodes yang merasa kecolongan dan diperdaya oleh orang Majus. Saudaraku, selain menggemparkan seluruh dunia, maka terjadinya harpaso ini akan membuat iblis marah, laksana bara amarahnya Herodes ketika Tuhan Yesus lahir, dan saat itu pula iblis jatuh dan dilemparkan ke bumi dan tidak bisa naik lagi ke surga, sebab pewaris surga yang sah sudah lahir, anak laki-laki yang mengembala segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita baca sebagai ayat terakhir Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, kemudian dilanjut 13 sampai 17. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terus? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga. Terus? Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Inilah yang menyebabkan datangnya masa antikris. Ketika iblis dicampakkan dari surga, surga bersih, dibersihkan, saudaraku. Tidak lagi ada akses untuk iblis naik turun menuduh anak-anak Allah. Kemudian ayat yang ke-13 sampai 17 dibaca. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, terus? Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Langsung ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, jadi demikian ya tentang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu merupakan satu roh nubuat juga yang akan menunjuk sesuatu yang besar di akhir zaman yang segera akan kita songsong. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.